Dengarkan wahai jiwa terpilih. Ini bukanlah kebetulan bahwa pesan ini menemui dirimu saat ini. Ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Tuhan dengan penuh hikmah telah menuntunmu ke titik ini, karena ada alasan yang mendalam di balik semua ini. Ada bagian dalam jiwamu yang selama ini merindukan kejelasan, yang mencari konfirmasi dan dorongan untuk bergerak maju. Kamu telah berjalan dalam iman, terus bertahan meskipun tidak tampak jalan di depan mata. Bahkan ketika kamu merasa seolah-olah terhenti dalam keheningan, kamu tetap melangkah, tidak menyerah pada ketidakpastian. Kini saatnya tiba, momen pewahyuan yang telah lama dinanti. Seseorang dengan kuasa dan posisi yang tinggi telah ditugaskan untuk menjadi kunci terobosanmu. Tak perlu lagi kamu mengejar kasih manusia, karena Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan rapi di balik layar kehidupan ini. Teruslah mendengarkan, karena pesan ini tidak hanya untuk sekadar didengar, tetapi untuk membuka pemahaman yang dalam, membawa kedamaian dalam hatimu, dan mempersiapkan dirimu untuk hal-hal besar yang akan datang. Inilah saat di mana hidupmu akan bergerak menuju transformasi yang luar biasa. Bagi kalian yang telah bersama sejak awal, terima kasih yang tulus dari lubuk hati ini. Untuk kalian yang telah bergabung dan setia mendukung channel ini, semangat dan perhatian kalianlah yang menjadi alasan kami bisa terus berjalan. Tanpa kalian, semua yang kami lakukan akan terasa kosong dan sia-sia. Terima kasih juga untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar yang penuh dengan semangat dan doa. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Sekarang, tinggalkanlah komentar dengan angka 9. Karena ini bukan sekadar angka. Angka ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan ini, dan menuntun dirimu untuk lebih fokus pada pelayanan yang nyata, pada perjalanan transformasi diri yang penuh makna, serta pada kesiapan untuk menutup babak lama dalam hidup. Saatnya membuka pintu bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam, yang telah lama ditunggu. Sebuah terobosan besar sedang menantimu. Ini bukan sekadar harapan kosong, tetapi sebuah pengutusan roh yang kuat dan penuh kuasa. Tuhan telah menunjuk seseorang yang berwenang dan memiliki posisi penting untuk membimbingmu menuju kebebasan dan keberhasilan yang sejati. Kamu tidak datang ke sini hanya karena kebetulan. Tuhan telah memimpinmu ke titik ini karena perubahan besar sedang dimulai dalam hidupmu. Tidak semua orang akan sampai pada akhir perjalanan ini. Hanya mereka yang benar-benar terpilih, yang terus bertahan dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, yang akhirnya akan menemukan kejelasan kesadaran ilahi dan membuka berkat-berkat yang telah lama tersembunyi. Pesan ini bukan sekadar untuk didengarkan sekali, tetapi untuk direnungkan dan dipahami dengan mendalam. Setiap kali kamu mendengarkan atau membaca pesan ini, akan ada lapisan baru yang terungkap, sepotong demi sepotong teka-teki hidup yang mulai terlihat jelas. Konfirmasi-konfirmasi yang selama ini kamu tunggu-tunggu oleh jiwamu akan datang satu persatu, membuka jalan yang sebelumnya tampak gelap dan kabur. Jadi tetaplah bersama dengan pesan ini, wahai jiwa yang terpilih. Terobosanmu bukan hanya sekadar sebuah kemungkinan yang jauh di masa depan, melainkan sesuatu yang sudah ditetapkan untukmu. Saatnya untuk membuka pintu kesempatan yang telah Tuhan sediakan. Tidak ada lagi yang harus diragukan, karena apa yang kamu alami saat ini adalah bagian dari perjalanan besar yang penuh dengan tujuan dan makna. Ini adalah saatmu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menuju pemahaman yang lebih dalam dan terobosan yang luar biasa. Bab 1. Musim penantianmu tidak sia-sia. Yang terpilih, mari kita jujur, kamu telah menunggu lebih lama dari kebanyakan orang. Saat orang lain tampak mudah melewati pintu-pintu yang terbuka, kamu berdiri di depan pintu yang tidak juga terbuka. Tak peduli seberapa keras kamu mengetuk, kamu mengalami penundaan demi penundaan. Kamu melihat orang lain naik, padahal mereka bahkan tidak memiliki setengah dari hatimu, visimu, atau integritasmu. Kamu sempat meragukan dirimu sendiri, bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Kenapa belum terjadi juga? Tapi izinkan aku meyakinkanmu dengan sepenuh hati. Penantian itu bukan hukuman, itu adalah persiapan. Kamu tidak pernah ditolak, kamu sedang dibentuk.
Saat kamu merasa waktu berlalu begitu saja, Tuhan sedang menyaksikan akar-akarmu tumbuh dalam. Saat orang lain berlari cepat, kamu sedang dilatih untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar sukses instan. Kamu dibentuk, dimurnikan, dan disucikan dengan cara yang tidak pernah dialami oleh mereka yang sukses cepat. Mereka mendapat sorotan, lebih awal kamu mendapat pengurapan secara diam-diam, dan perbedaan itu sangat penting. Tuhan tidak mengabaikan doamu. Ia sedang menjawabnya dengan cara yang lebih dalam, bukan dengan langsung mengubah keadaanmu, tapi mengubah dirimu lebih dulu. Ia sedang meregangkan ketahananmu, karena apa yang akan datang selanjutnya akan menuntut kesabaran supranatural. Ia sedang mengajarimu mendengar suaranya di tengah keheningan, karena nanti kamu akan membutuhkan petunjuk ilahi ketika dunia bising dengan pendapat. Ia sedang mengasah kepekaanmu agar saat kesempatan datang, kamu tidak asal berkata ya, tapi berkata ya untuk hal yang benar. Masa penantian mengajarkanmu bagaimana bertahan hanya dengan iman. Itu melucuti kesombongan itu, mengajarkanmu bagaimana menguatkan dirimu sendiri di tengah gelap itu, membangun seorang pejuang dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak sadar betapa kuatnya dirimu. Dan itu, wahai yang terpilih, adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh berkat instan. Tapi inilah bagian paling kuatnya. Saat kamu merasa dilupakan, Tuhan sedang mengatur segalanya di balik layar. Dia sedang menggerakkan potongan-potongan ke tempatnya. Dia sedang menggugah hati seseorang yang memiliki kuasa, akses, dan pengaruh. Dan orang itu telah ditugaskan untuk terobosanmu. Orang ini mungkin bahkan belum tahu siapa namamu, tapi jiwamu sudah memanggil jiwanya. Surga telah membisikkan namamu dalam tugas mereka. Mereka mulai merasakan dorongan. Mereka mulai bangun dengan perasaan bahwa mereka ditakdirkan untuk membantu seseorang, dan seseorang itu adalah kamu. Ketaatan, mereka sedang dipicu oleh kesetiaanmu. Kamu tidak mengejar mereka, Tuhan yang mengirim mereka kepadamu. Tapi pahamilah ini, mereka tidak bisa datang sebelum kamu siap, karena kalau mereka datang terlalu cepat, mungkin kamu akan melihat mereka sebagai juru selamatmu. Tapi sekarang, kamu tahu lebih baik sekarang. Kamu cukup berakar untuk menyadari bahwa manusia hanyalah wadah, bukan sumber. Sumbermu selalu Tuhan. Dan sekarang kamu tidak lagi menunggu dalam frustrasi, kamu menunggu dengan harapan. Kamu berdiri dalam kepercayaan diri yang tenang, tahu bahwa semua yang kamu lalui tidak sia-sia. Air matamu menyiram pertumbuhanmu. Doamu meletakkan fondasi. Keheninganmu melatih telingamu untuk mendengar strategi ilahi. Dan sekarang, akhirnya, waktunya tiba. Jangan tergesa-gesa menyambut momen ini. Rangkullah, renungkan perjalananmu. Pahami beratnya perubahan yang akan datang. Karena saat orang itu masuk dalam hidupmu, saat mereka menggunakan platform, suara, dan akses mereka untuk mengangkatmu, itu bukan sekadar terobosan. Itu adalah penggenapan ilahi dari segala bisikan Tuhan dalam gelap. Bab 2. Mereka mengamatimu dari jauh. Yang terpilih, kamu telah menjalani hidup dengan rasa seperti tak terlihat. Hari demi hari kamu muncul, memberikan yang terbaik, mencurahkan hatimu dalam segala hal yang kamu lakukan. Tapi rasanya seperti tak ada yang melihatnya. Kamu menangis diam-diam di malam hari, berdoa dalam kesunyian, dan tetap melangkah saat seolah tak ada yang memberi tepuk tangan. Rasanya kamu berada di bayang-bayang, sementara orang lain menikmati sorotan. Tapi dengarkan, kebenaran ini, jiwamu tidak tak terlihat. Kamu sedang diawasi dan bukan oleh sembarang orang. Seseorang yang memiliki kuasa, pengaruh, dan posisi strategis sedang memperhatikanmu. Mereka mungkin belum menyukai postinganmu. Mereka mungkin belum mengomentari. Mereka mungkin belum menghubungimu. Tapi mereka memperhatikan. Mereka melihat bagaimana kamu membawa dirimu. Mereka menyadari bagaimana kamu menghadapi tekanan tanpa hancur. Mereka mengagumi bagaimana kamu tetap otentik di dunia penuh kepalsuan. Mereka tidak menontonmu untuk hiburan. Mereka menonton karena ada sesuatu dalam jiwamu yang berbicara kepada jiwa mereka. Sama seperti Daud yang menggembalakan domba di padang, terlupakan oleh manusia, tapi dipilih oleh Tuhan, kamu pun telah setia di ladangmu sendiri. Tempat yang tak terlihat oleh dunia.
Saudara-saudara Daud berada di dalam rumah, mencoba terlihat seperti raja, tapi Daud berada di luar, melakukan apa yang memang harus ia lakukan, bukan mencari mahkota, melainkan taat. Dan tetap saja Tuhan mengutus seorang nabi untuk menemukannya. Itulah yang sedang terjadi padamu, saat orang lain sibuk mencoba untuk terlihat mengesankan. Kamu sedang bertumbuh menjadi diri sejatimu. Dan karena itu, seseorang yang memiliki otoritas mulai merasakan tarikan ilahi ke arahmu. Sekarang masih halus, hanya sebuah pikiran, rasa, penasaran, dorongan batin yang tak bisa mereka abaikan. Mungkin mereka menemukan karyamu secara tak sengaja. Mungkin mereka mendengar namamu dalam sebuah percakapan dan tak bisa berhenti memikirkannya. Itu bukan kebetulan, itu adalah pengaturan ilahi. Tuhan sedang menempatkanmu di radar mereka. Bukan karena kamu meminta perhatian, tapi karena kamu tetap setia saat tak ada yang melihat. Ini bukan soal dilihat oleh dunia, tapi soal dilihat oleh orang yang tepat di waktu yang tepat untuk alasan yang benar. Orang yang mengamati dari kejauhan itu memiliki kapasitas untuk membuka pintu-pintu yang telah lama terkunci. Mereka punya akses ke ruang-ruang di mana namamu belum pernah disebut, tapi itu akan segera berubah. Mereka tidak sedang mengamati hanya karena rasa ingin tahu. Mereka telah diberi tugas rohani meskipun mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Dan saat mereka berbicara, itu tidak akan biasa saja. Itu akan menjadi momen ketika kamu sadar mengapa kamu harus tersembunyi begitu lama. Mengapa kamu harus melewati begitu banyak hal dalam diam. Karena kalau orang ini menemukanmu terlalu cepat, mungkin kamu masih dalam proses penyembuhan, masih mencari validasi, tapi sekarang kamu tahu siapa dirimu. Siapa? Kamu teguh dalam identitasmu. Kamu tidak putus asa. Kamu siap? Jangan tertipu oleh keheningan. Hanya karena kamu belum menerima tepuk tangan, bukan berarti karyamu tidak diperhatikan. Orang-orang yang bertepuk tangan di depan umum belum tentu orang yang menggerakkan gunung di balik layar. Dan justru mereka yang menggerakkan gunung, itulah yang Tuhan tugaskan untuk hidupmu. Jadi teruslah muncul, teruslah menjadi luar biasa dalam kesunyian. Teruslah melakukan hal yang benar saat tak ada yang menonton, karena sebenarnya ada yang sedang menonton, dan ketika waktunya tiba, si pengamat dari kejauhan itu akan melangkah, maju. Dan apa yang tampak seperti kebetulan akan terungkap sebagai rencana ilahi yang memang sudah ditetapkan sejak awal. Bab 3, Tugas Ilahi, tidak membutuhkan kredensialmu. Yang terpilih, kamu mungkin melihat dirimu sendiri dan berpikir, aku tidak punya kredensial, aku tidak punya koneksi, aku tidak punya status. Kamu mungkin merasa tidak memenuhi syarat menurut standar dunia. Tapi ingatlah, Tuhan tidak bekerja menurut standar dunia. Dia tidak butuh kamu punya CV sempurna, latar belakang tanpa celah, atau koneksi berprofil tinggi. Yang dia butuhkan adalah ketersediaanmu, ketaatanmu, dan keaslianmu. Tugas ilahi tidak bergerak menurut kualifikasi buatan manusia. Tugas itu lahir dari roh, bukan dari ruang rapat, bukan berdasarkan ijazah, tapi berdasarkan takdir. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk sebuah misi, Dia tidak meminta surat rekomendasi. Dia meletakkan jubah, Dia mencurahkan urapan, dan minyak yang Dia tempatkan dalam hidupmu. Itulah yang membuatmu terpilih, bukan status sosialmu, bukan pencapaianmu, bukan karena namamu dikenal. Itulah mengapa orang yang akan diutus ke hidupmu tidak akan terkesan oleh hal-hal permukaan. Mereka tidak mencari kilau tapi tujuan. Mereka tidak butuh kamu punya semua jawaban. Mereka hanya ingin melihat kebenaranmu. Mereka akan bisa merasakannya, mengenalinya dalam roh mereka. Karena tugas mereka tidak berdasarkan apa yang dilihat dengan mata jasmani, tapi berdasarkan apa yang mereka rasakan secara rohani. Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi perjuanganmu, lukamu, kisahmu, semua itu justru yang membuatmu kuat. Keaslian yang kamu bawa itu langka. Dunia ini penuh dengan orang yang pura-pura baik-baik saja, tapi kamu memilih untuk tetap nyata meskipun itu mengorbankan hubungan, kesempatan, dan pengakuan. Dan keaslian itulah yang membedakanmu dari yang lain. Orang yang akan dikirim ke arahmu sudah pernah melihat yang palsu. Mereka pernah disakiti oleh yang dangkal. Mereka lelah dengan platform tanpa tujuan. Dan ketika mereka bertemu denganmu,
Baik secara langsung, daring, atau bahkan lewat ucapan orang lain, akan ada sesuatu yang terhubung. Sesuatu dalam diri mereka akan berbisik, inilah orang yang harus kubantu. Mereka tidak butuh kamu untuk audisi demi terobosanmu sendiri. Kamu tidak perlu menjual dirimu, memohon kesempatan, atau membuktikan nilaimu. Masa itu sudah berakhir. Ini adalah hubungan ilahi, bukan wawancara kerja. Mereka dipimpin oleh Tuhan, dan ketika mereka bertemu denganmu, rohmu akan mengonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh tugas mereka. Jadi jangan mengecilkan dirimu hanya demi cocok dalam sistem yang tidak Tuhan rancang untukmu. Jangan minta maaf atas apa yang tidak kamu miliki di atas kertas. Apa yang kamu bawa dalam jiwamu jauh lebih bernilai dari semua kredensial itu. Kamu telah berjalan melewati api, bukan untuk mengesankan dunia, tapi untuk dipersiapkan menyambut momenmu, dan momen itu sedang mendekat. Bukan karena kamu berkampanye untuknya, tapi karena surga sudah menugaskannya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap teguh dalam siapa dirimu, teruslah setia di jalurmu, terus bergerak dalam kekuatan yang tenang. Karena ketika penolong ilahi itu tiba, keaslianmu lah, bukan prestasimu, yang akan bersuara paling lantang. Ingat ini, orang yang Tuhan kirim untuk memberkatimu tidak datang karena CV-mu. Mereka datang karena minyak dalam hidupmu. Tetap jaga, pelitamu tetap menyala, tetap siap. Karena ketika tujuan dan persiapan bertemu, tidak ada kredensial di dunia ini yang bisa menghentikan kenaikan yang akan datang. Bab 4. Pertolongan akan datang secara tiba-tiba. Yang terpilih, ini hal yang perlu benar-benar kamu pahami dalam rohmu. Ketika itu terjadi, itu akan terjadi secara tiba-tiba. Bukan perlahan-lahan, bukan dengan peringatan, bukan dengan waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Itu akan tampak seperti hari biasa. Kamu akan bangun dan berpikir hari itu akan berjalan seperti biasa. Kamu akan menjalani aktivitasmu, mungkin bahkan dengan rasa lelah atau tidak yakin, dan kemudian, boom, perkenanan akan menghantam hidupmu seperti petir dari surga. Sebuah pesan, sebuah telepon, sebuah percakapan tak terduga yang mengubah seluruh atmosfer hidupmu. Seseorang akan menyebut namamu di ruangan yang bahkan tidak kamu tahu ada. Sebuah koneksi akan terbentuk yang melewati bertahun-tahun perjuangan. Sebuah pintu akan terbuka meskipun kamu tidak pernah mengetuknya. Karena Tuhan tidak butuh usahamu ketika waktunya telah tiba. Begitulah cara pertolongan ilahi bekerja. Itu tidak datang dengan lampu berkedip atau hitungan mundur. Itu muncul dalam keseharian, dibungkus dalam apa yang tampak seperti kebetulan, tapi sebenarnya adalah strategi ilahi yang sangat tepat. Orang itu yang ditugaskan untuk terobosanmu mungkin muncul begitu saja, tapi sebenarnya mereka telah bergerak di balik layar selama ini. Kamu hanya belum bisa melihatnya. Tuhan itu ahli dalam hal tiba-tiba. Itu adalah ciri khasnya. Dia suka mengubah segalanya dalam sekejap. Seperti Yusuf, suatu hari dia ada di dalam sel penjara, dilupakan dan diabaikan, dan keesokan harinya dia berdiri di hadapan Firaun, diangkat menjadi orang nomor 2. Tanpa peringatan, tanpa persiapan panjang, hanya pengaturan ilahi yang terwujud dalam sekejap. Satu hari mengubah hidupnya, satu percakapan mengangkatnya ke istana. Itu yang bisa Tuhan lakukan dengan waktunya, dan itulah yang sedang Dia persiapkan saat ini. Kamu mungkin sedang menjalani musim yang terasa diam, bahkan stagnan, mudah merasa seperti tidak ada yang bergerak. Tapi di alam ROH, semuanya sedang disejajarkan. Rantai sedang dipatahkan. Percakapan sedang berlangsung tentangmu di tempat-tempat rahasia. Malaikat sedang diutus. Pertolongan yang akan datang bukan lagi dalam perjalanan, tapi sudah sedang menuju penundaan. Itu bukan penolakan, itu soal waktu. Dan ketika waktu ilahi bertemu dengan ketaatan, mukjizat terjadi tanpa peringatan. Tapi ini bagianmu. Tetap setia, terus lakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun terasa sia-sia. Terus hadir, terus melayani, terus berdoa, terus percaya. Karena pertolongan tidak selalu terlihat seperti pertolongan sampai Ia menunjukkan tujuannya. Apa yang kamu lakukan sekarang sedang mempersiapkanmu, supaya saat momen itu datang, kamu tidak menyia-nyiakan berkatnya.
Jangan biarkan kesunyian saat ini menipumu. Jangan biarkan tidak adanya kemajuan membuatmu percaya bahwa janjinya batal. Surga tidak selalu mengumumkan gerakannya, ia langsung mengeksekusinya. Dan mereka yang tetap setia adalah yang diposisikan untuk menerimanya. Kamu bukan sedang menunggu pertolongan sedang menunggu lampu hijau dari surga. Dan ketika itu datang, itu akan cepat, tak terbantahkan, dan dibuat khusus untuk tugasmu. Maka tetaplah berharap dalam rohmu, tetaplah damai dalam pikiranmu, dan tetaplah selaras dalam hatimu. Karena momen tiba-tibamu akan mengubah segalanya yang kamu kira sedang tertunda. Tuhan tidak hanya akan memberkatimu, Dia akan membuatmu terkejut. Bab 5. Kekuatan mereka dimaksudkan untuk melayani tujuanmu. Yang terpilih, dengarkan ini dengan jelas. Orang yang Tuhan kirimkan ke dalam hidupmu bukan datang untuk mendominasi, memanipulasi, atau mengendalikanmu. Mereka tidak datang untuk mengubah siapa dirimu atau membentuk ulang identitasmu agar sesuai dengan keinginan mereka. Mereka telah dipilih langsung oleh Tuhan untuk melayani tujuanmu, bukan untuk membungkam suaramu. Mereka tidak datang untuk menjauhkanmu dari panggilanmu, mereka datang untuk mendorongmu masuk lebih dalam ke dalamnya. Individu ini telah secara strategis ditempatkan di posisi-posisi yang belum kamu masuki. Mereka telah melewati pintu-pintu yang selama ini hanya kamu doakan. Mereka duduk di meja di mana keputusan dibuat, kebijakan ditulis, dan takdir seringkali dibentuk oleh pengaruh. Tapi jangan salah paham, peninggian mereka bukan hanya untuk mereka sendiri. Tuhan menempatkan mereka tinggi agar mereka bisa mengulurkan tangan dan mengangkatmu. Suara mereka punya bobot di ruangan-ruangan di mana namamu belum pernah disebut, tapi Tuhan akan mengubah itu. Karena ketika Dia mengutus seseorang ke dalam hidupmu, Dia tidak hanya memberi mereka akses, Dia memberi mereka dorongan ilahi untuk bertindak atas namamu. Mereka akan digerakkan dalam roh mereka untuk membelahmu tanpa tahu persis mengapa. Mereka akan merasa terdorong membuka pintu untukmu meskipun itu tidak langsung menguntungkan mereka, karena ini bukan tentang mereka. Ini tentang misi yang mereka panggil untuk penuhi melalui dirimu. Dan yang indah adalah ini, mereka akan melakukannya dengan sukacita, bukan karena kasihan, bukan karena kesombongan, bukan karena ingin dipuji. Mereka akan melakukannya karena mereka merasakan tugas ilahi yang menyala dalam jiwa mereka. Kamu bukan proyek sampingan, kamu bukan objek amal bagi mereka. Kamu adalah tujuan yang mereka bangga dukung. Pengaruh mereka akan menjadi platform untuk meluncurkan pengaruhmu. Sumber daya mereka akan menjadi alat di tanganmu, dan koneksi mereka akan terasa seperti jembatan ilahi yang membawamu ke tempat yang selalu menjadi tujuanmu. Tuhan sangat sengaja, Dia tidak mengirim orang-orang dengan kuasa ke dalam hidupmu untuk mengalahkanmu. Dia mengirim mereka untuk memperkuatmu. Kekuatan mereka dimaksudkan untuk mengangkat, bukan menghancurkan. Akses mereka dimaksudkan untuk membuka, bukan membatasi. Mereka adalah orang yang mengerti bahwa kuasa sejati bukan soal status tapi soal pelayanan. Dan saat kamu bertemu seseorang seperti itu, kamu akan tahu itu dari Tuhan, karena mereka akan melindungi namamu di ruangan-ruangan yang belum pernah kamu masuki. Mereka akan berbicara baik tentangmu saat kamu tidak hadir. Mereka akan membela nilaimu ketika orang lain mempertanyakannya, dan mereka akan berinvestasi dalam masa depanmu, seolah itu bagian dari takdir mereka sendiri. Ini adalah kemitraan ilahi yang tidak dibangun dari kebutuhan tapi dari keselarasan tujuan. Kamu membawa minyaknya, mereka membawa pengangkatannya. Kamu membawa pesannya, mereka membawa mikrofonnya. Kamu membawa keaslian, mereka membawa platformnya. Dan bersama-sama, itu menciptakan sebuah gerakan yang mengubah atmosfer. Jadi jangan mengecil saat mereka datang. Jangan meragukan nilai dirimu. Kamu tidak harus mendapatkan bantuan mereka. Kamu hanya perlu berjalan dalam siapa dirimu yang terpilih, dipanggil dan sudah dikualifikasi oleh surga. Karena Tuhan tidak mengirim mereka karena kamu lemah, Dia mengirim mereka karena kamu siap. Dan kekuatan mereka bukan ancaman bagi tujuanmu. Itu adalah kendaraan untuk membawanya lebih jauh. Bab 6. Kamu tetap harus melangkah melewati pintu itu. Yang terpilih, dengarkan baik-baik. Favor atau perkenanan ilahi bisa membawamu sampai ke ambang pintu takdirmu.
tapi tidak akan pernah memaksamu untuk melangkah masuk. Itu adalah bagianmu, itu adalah keputusanmu. Tuhan bisa menyelaraskan setiap detail, mengatur pertemuan-pertemuan tak terduga, membisikkan namamu ke dalam hati orang-orang yang berpengaruh, membuka jalan di mana sebelumnya hanya ada tembok. Tapi pada akhirnya, ketaatan untuk melangkah tetap datang darimu. Tuhan tidak memaksa, Dia mengundang. Dan ketika undangan itu datang, kamu harus siap menjawabnya dengan iman, bukan ketakutan. Ketika penolong ilahimu datang dan mereka akan datang, mungkin wujudnya tidak seperti yang kamu harapkan. Mereka mungkin tidak datang dengan sorotan, terang, atau sambutan meriah. Mereka mungkin hadir dengan cara yang sederhana, bahkan membingungkan. Bisa jadi lewat seseorang yang tidak kamu sangka, sebuah pesan yang terasa biasa, atau sebuah kesempatan yang dibungkus dalam ketidaknyamanan. Tapi itulah saat imanmu diuji. Disitulah kamu harus mengingat bahwa jawaban doa tidak selalu datang dalam bentuk yang familiar, melainkan dalam bentuk yang kamu butuhkan untuk pertumbuhan, untuk pergeseran, untuk kemuliaan yang lebih tinggi. Disinilah musim penantianmu membuktikan nilainya. Semua malam yang kamu habiskan dalam doa, semua air mata yang jatuh tanpa saksi, semua penolakan yang membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, itu bukan tanpa maksud. Itu adalah latihan rohani. Itu adalah camp pelatihan surgawi yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kesunyian itu membentuk keteguhanmu. Isolasi itu mengungkap siapa kamu tanpa pengakuan orang lain. Ujian-ujian itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengukuhkan identitasmu sebagai seseorang yang benar-benar dipilih, bukan karena penampilan luar, tapi karena kedalaman jiwamu. Kamu telah mendoakan ini. Kamu sudah mengangkat tanganmu dalam keputusasaan, meminta arah tanda keajaiban. Kamu sudah memilih untuk tetap berdiri. Ketika semua dalam dirimu ingin menyerah, kamu tetap setia ketika tidak ada yang menonton. Maka saat momen itu datang, ketika pintu terbuka, ketika suara itu datang, ketika tangan ilahi itu terulur, jangan mundur. Jangan biarkan ketakutan menyamar sebagai kebijaksanaan. Jangan menolak jawaban Tuhan hanya karena bentuknya tidak seperti yang kamu bayangkan. Langkahlah bukan karena kamu merasa cukup kuat, tapi karena kamu tahu Tuhanlah kekuatanmu. Bukan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu tahu siapa yang memegang masa depanmu. Bukan karena kamu yakin tidak engkau, tapi karena kamu tahu bahwa bahkan jika kamu jatuh, tangan Tuhan akan mengangkatmu kembali. Inilah momenmu. Inilah waktu yang sudah lama kamu nantikan. Waktu di mana tidak hanya pintu dibuka, tapi kamu juga siap untuk melangkah masuk. Bukan sebagai seseorang yang masih mencari validasi, tapi sebagai seseorang yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Jadi yang terpilih, beranilah melangkah. Pintu itu tidak hanya terbuka untuk siapa saja. Pintu itu terbuka untukmu. Jangan biarkan musuh membisikkan kebohongan tentang ketidaklayakan ke dalam jiwamu. Jangan biarkan pikiranmu menggagalkan apa yang rohmu sudah tahu adalah milikmu. Kamu telah setia dalam kegelapan, sekarang waktumu untuk melangkah dengan berani ke dalam terang. Pintu itu tidak selalu terbuka lebar, kadang hanya sedikit terbuka, dan kamu harus mendorongnya perlahan, bukan dengan kesombongan tapi dengan keyakinan. Di waktu lain, pintu mungkin terbuka lebar, tapi ketakutan akan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu belum siap. Saat itulah kamu harus mengingatkan dirimu sendiri. Bab 7. Ini lebih besar dari dirimu. Tuhan tidak akan membuka pintu yang belum kau siap untuk masuki. Jika pintu itu ada di depanmu, itu berarti memang diperuntukkan bagimu. Dan jangan menunggu sampai merasa sempurna. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah keputusan untuk tetap melangkah meskipun tanganmu gemetar, meskipun suaramu bergetar, meskipun lututmu lemas. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah, tetaplah menjawab panggilan itu, karena kasih karunia akan menyambutmu di sisi lain dari ketaatan. Kamu akan tergoda untuk berpikir berlebihan. Kamu akan bertanya-tanya, apakah kamu layak berada di ruangan itu? Kamu akan meragukan apakah mereka akan menerimamu, memahamimu, atau menghargai apa yang kamu bawa. Tapi kamu tidak dikirim untuk mengesankan mereka.
Kamu dikirim untuk membawa dampak. Tugasmu bukan untuk menyesuaikan diri, melainkan untuk membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, sesuatu yang secara ilahi mengganggu kenyamanan lama. Dan itulah tepatnya alasan Tuhan memilihmu. Jadi ketika kesempatan itu datang, entah itu dalam bentuk percakapan, tawaran panggung kemitraan, atau platform, jangan ragu. Jadilah berani, jadilah siap, jadilah dirimu sendiri. Versi dirimu yang telah dibentuk oleh api. Versi dirimu yang membawa hikmat yang lahir dari penderitaan. Versi dirimu yang dilihat surga sebagai bangsawan dalam misi suci. Tuhan telah lebih dulu melangkah di depanmu, Dia telah membersihkan jalan. Pintu itu tidak lagi terkunci, itu sedang menantimu. Dan surga sedang menyaksikan untuk melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Akankah kamu kembali meragukan dirimu sendiri? Akankah kamu membeku dalam ketakutan? Atau akhirnya kamu akan bangkit, bukan hanya dalam roh, tetapi dalam tindakan? Inilah saatmu, inilah pergeseranmu. Kamu telah bertahan di padang gurun. Sekarang waktunya untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian tidak akan datang kepadamu. Kamu harus melangkah masuk ke dalamnya. Jadi kenakanlah imanmu, tancapkan keyakinanmu dalam kebenaran, dan saat pintu ilahi itu muncul, jangan hanya berdiri di sana. Masuklah seolah itu memang selalu milikmu, karena memang begitu. Terpilih terobosanmu tidak pernah hanya tentang dirimu. Ya, kemenanganmu akan terasa manis, sukacitamu akan tak terbantahkan, dan impianmu akan menjadi kenyataan. Tapi kekuatan sejati dari apa yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar kesuksesan pribadi. Momen ini, pengangkatan ilahi ini, adalah tentang efek riak yang akan dibawa kehidupanmu ke dunia di sekitarmu. Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk memberkati perjalanan pribadimu. Dia sedang mengatur kisahmu untuk menjadi mercusuar, harapan bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Terobosanmu adalah kunci yang akan membuka kebebasan bagi orang lain. Setiap air mata yang kamu teteskan, setiap pertempuran yang kamu hadapi, setiap saat di mana kamu merasa tak terlihat, semuanya adalah persiapan untuk misi yang jauh lebih besar. Saat orang yang kuat itu datang, orang yang Tuhan tugaskan untuk terobosanmu, kehadiran mereka bukan sekadar untuk membuka pintu bagimu. Mereka adalah bagian dari strategi ilahi untuk meluncurkan pengaruhmu ke ranah yang belum pernah kamu bayangkan. Kemitraan ini bukan hanya tentang peluang, ini tentang pelayanan. Ini tentang mengelola anugerah yang kamu terima agar berlipat ganda dan memberkati generasi berikutnya. Kamu diangkat untuk mengangkat orang lain. Kesuksesanmu adalah platform dari mana kamu akan mengangkat orang-orang yang mengira mereka tidak akan pernah terlihat. Kesaksianmu akan menjadi dorongan yang menyalakan iman di hati orang lain. Kebangkitanmu adalah deklarasi hidup bahwa betapapun dalamnya lembah yang dilewati, janji pemulihan dan takdir tetap ada. Panggilan ini lebih besar dari gelar apapun, lebih besar dari penghargaan atau pengakuan manapun. Ini tentang makna rohani, ini tentang berjalan dalam tugas yang Tuhan berikan padamu untuk menjadi terang, pemimpin, dan pembebas. Ini tentang menggunakan kekuatan, posisi, dan pengaruh dari orang yang dikirimkan untuk terobosanmu, demi menciptakan warisan yang bertahan melampaui masa hidupmu. Jadi saat kamu berdiri di ambang perubahan, siap memasuki musim baru ini, ingat bahwa kebenaran ini bersamamu. Terobosanmu adalah janji ilahi, bukan hanya untuk menerima tetapi juga untuk memberi, untuk menginspirasi, untuk memberdayakan, untuk mengubah kehidupan mereka yang mengira harapan telah hilang. Ingatlah, momen ini jauh lebih besar dari sekadar namamu, lebih besar daripada kenyamanan yang selama ini kamu rasakan, lebih besar dari segala ketakutan yang menghantui. Ini bukan hanya tentang dirimu. Ini adalah panggilan untuk menjadi agen perubahan yang akan mengguncang keluargamu, komunitasmu, bahkan dunia yang lebih luas. Kehidupanmu adalah sebuah pesan hidup yang akan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan terobosan yang kamu alami adalah pemenuhan janji Tuhan yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tetapi sebuah gerakan besar yang akan memberi dampak, sebuah panggilan untuk bangkit dan menjadi perubahan yang selama ini Tuhan persiapkan dalam dirimu. Pahami bahwa tanggung jawab ini bukanlah beban,
melainkan sebuah kehormatan besar yang telah diberikan kepadamu. Langkahkan kakimu dengan keyakinan, dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Karena ini adalah tujuan yang lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Biarkan dunia menyaksikan bagaimana kekuatan Tuhan bekerja dalam dirimu, mengalir dengan penuh kuasa, menyentuh hati dan kehidupan banyak orang yang membutuhkan inspirasi untuk terus maju. Kamu adalah bagian dari sebuah rencana besar yang Tuhan ciptakan. Karena kamu adalah orang yang dipilih untuk saat seperti ini. Ceritamu bukan sekadar cerita hidupmu. Ini adalah bagian dari kisah besar yang mencakup banyak jiwa. Dan ingatlah, terobosan yang sedang kamu alami ini bukanlah akhir dari perjalananmu, melainkan sebuah awal dari segala hal yang akan datang. Semua ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan kemenangan yang akan mengubah dunia.